Dan itu kan teman beraneka ragam banget ya, dengan tingkat ekonomi yang sangat jauh berbeda juga. Itu juga bikin aku jadi minder. Terus pinter juga aku enggak, SD masih agak pinter, SMP ngelengobi ya kan. Itu real sih, bener. SMP aku bodoh nepal gitu kan. Udah gitu miskin, banyak yang bully. Akhirnya aku memutuskan untuk menjadi pribadi yang wis meneng bae lah. Karena ngomong juga langka gunane gitu. Hai semuanya, balik lagi kita di Batir Ngobrol, podcast yang diharapkan seru buat ngobrol santai. Seperti biasa, aku Osa di sini kedatangan teman lama, Teman zaman kecil ya, zaman jahiliyah. diturunkannya lah. Dia seorang public speaking handal. Handal jepit, public speaking antusias. Antusias. Iya, aku menyebut diriku begitu. Penyanyi juga, penyanyi serba bisa ya. Penyanyi blorong. Langsung aja, Woro Daru. Hai, sehat. Sehat. Udah ngopi, udah sehat. Udah ngopi. Udah ngecek. Cekek. Ini Woro Daru suhu public speaking. Suhu tubuh, tolonglah. Tanggung jawabnya gede ke. Dari tadi dia berbicara kebohongan. Ini rada gimana ya? Ya gimana gitu. Ya, jadi aku penasaran ini kamu memang udah pede ngomong atau pernah minder nggak sih? Pede ngomong ya. Kalau jadi flashback tentang Woro kecil ya. Kalau Woro yang kecilnya kecil banget. Maksudnya kayak balita. Kalau cerita dari ibu aku sih, aku emang orang yang rai gede gitu loh. Jadi dari dulu memang kalau masalah pede nggak masalah ya, berani lah. Rai gedek ya, bukan rai ketek ya? Kalau itu memang sekarang. Pas kecil gede, sekarang rai ketek. Siap. Aku dulu tuh pede sekali gitu, jadi apa-apa nggak malu, disuruh apa-apa nggak malu, tampil di hadapan publik juga nggak malu gitu. Tapi bukan berarti aku pede ngomong ya. Dan dulu mungkin kalau disuruh lomba nyanyi gitu-gitu berani gitu kan. Tapi kalau untuk ngomong, aku bahkan baru sadar kalau aku ternyata baru bisa ngomong dengan bener pas kuliah atau zaman kerja gitu loh. Nggak dari kecil memang udah pinter ngomong gitu. Kalau pede, apalagi dulu SD tuh masih pede. Terus habis itu ada hantaman cobaan dalam keluarga, biasalah. Itu SMP. SMP aku mulai jadi anak yang sangat pendiam, Mas. Mungkin lagi menemukan jati diri atau apa gitu, nggak ngerti juga, bebarengan dengan lingkungan SMP yang baru. Jadi dulu aku SD itu kan negeri biasa. Terus SMP tuh salah satu SMP favorit ya, bukan salah satu-satunya mungkin SMP favorit di Cilacap. Cilacap ya. Dan itu kan teman beraneka ragam banget ya, dengan tingkat ekonomi yang sangat jauh berbeda juga. Itu juga bikin aku jadi minder. Terus pinter juga aku enggak, SD masih agak pinter, SMP ngelengobi ya kan. Itu real sih, bener. SMP aku bodoh nepal gitu kan. Udah gitu miskin, banyak yang bully. Akhirnya aku memutuskan untuk menjadi pribadi yang wis meneng bae lah. Karena ngomong juga langka gunane gitu. Dulu SMP tuh aku kayak gitu. Terus SMA mulai agak lumayan dendam nih, mulai keluar taringnya, mulai medugul kan nang Bali ya, mulai dugal, I know dugal. kayak harus bisa kayak nyong harus menunjukkan taringku gitu. SMA mulai lumayan sangat nakal dan mulai berani ngomong beras-beres, tapi ngomongnya beras-beres, ngawur. Berani tapi ngomongnya ngawur. Pas minder itu kan nggak enak ya rasanya ya. Minder nggak enak. Terpuruk kayak gitu kan. Iya. Takut. Pernah ngerasain nggak waktu pas minder itu pas zaman SMP? Rasa nggak enak itu. Waktu itu aku taunya hanya rasa nggak enak dan rasa kayak mau sekolah itu nggak terlalu jadi sekolah itu bukan tempat yang sangat boro-boro sangat ya, bukan tempat yang menyenangkan sama sekali. Dan kemudian kalau pertanyaan kamu adalah
waktu kecil pernah minder nggak enak nggak, itu baru aku temukan rasa realnya setelah malah aku punya anak. Oh. Ya begitu aku punya anak, aku kan jadi lebih jelas ya untuk memposisikan diriku sebagai anak kecil karena mencoba untuk berempati ke anakku. Nah kemudian kembali aku galilah itu woro masa kecil, woro kecil itu. Oh ternyata aku dulu tuh seterluka itu ya gitu loh, entah secara personal maupun dalam pergaulan, dalam sosialisasi. Aku pernah ada di fase seterluka itu. Taruhlah waktu aku SMP itu, ternyata waktu itu tuh aku dengan lingkunganku itu nggak beres gitu, dan itu rasanya memang nggak benar, itu bukan sesuatu yang benar. Dan waktu itu aku nggak memperbaiki di situ karena nggak tahu caranya, karena nggak ngerti. Ibarat mau delivery sesuatu yang merupakan keinginanku aja, aku mending diem daripada delivery juga. Pertama nggak keturutan, kedua malah dibully, ketiga pertama nggak didengarkan, udah jelas ya nggak keturutan, terus tambah dibully, banyak negatifnya. Jadi ya udah mending diem gitu. Jadi itu salah dan aku baru ngeh, oh iya nggak boleh kayak gitu sih sebenarnya gitu. Terus kalau ini kan udah mending nih, udah tahu. Di sebelah situ iklan pemirsa. Yang kamu udah ngerasa tahu, sadar bahwa itu nggak enak. Nah buat orang-orang yang belum tahu itu gimana? Buat orang-orang yang belum tahu gimana caranya dia kemudian tahu? Caranya adalah ada yang ngasih tahu. Iya. Pertama kan kalau misalnya kita nggak atau ada yang nggak beres dalam diri kita, adalah kita jadi orang yang lebih aware. Atau kalau nggak aware juga, nggak ngeh juga, kan harus ada orang yang memberitahu. Iya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya pertanyaan Owas adalah gimana sih biar kita tuh lebih ngerti kekurangan kita, gimana sih biar kita ngerti ada yang nggak beres sama diri kita, ya lebih aware, lebih banyak baca, lebih banyak mikir. Karena pikiran kita ya critical thinking sih, perluasin pikiran. Jadi kan kalau kita mau banyak tahu, kita makin kritis kan, makin kita kritis sama diri sendiri juga kan. Ini aku beres nggak sih gitu, aku tuh kayak gini ketemu lingkungan diem, aku beres nggak sih, aku minder tuh aku beres nggak sih gitu. Oke, bisa dari ini ya, bisa dari baca, ngobrol sama teman gitu ya. Banget. Dan mikir sih, jangan males mikir. Kalaupun kamu sering baca, sering ngobrol sama temen, tapi kalau kamunya udahlah males lah mikirin itu, ya pray. Iya pray. Makanya kalau ada pikiran berat udah digarap sekalian gitu. Oke, ini flashback ke waktu kamu SMA itu udah berani ngomong. Oh ya, tadi sampai SMA ya aku ya. Iya itu aku bilang, aku berani ngomong tapi omongannya ngawur. Berani speak up tapi ngawur. Dan bahkan jadinya terlalu berani. Karena di situ aku cuman dendam bahwa selama 3 tahun di SMP aku udah jadi orang yang diem, aku jadi orang yang minder, very introvert. Terus aku orang bisa kayaknya oke, kudu wani kayak gitu kan, termasuk dalam omongan. Tapi itu jadinya kebelandrang jadi ngomongnya nggak karuan, terlalu berani ngomongnya, ya mungkin saru dan nggak bisa menempatkan diri sama siapa dia berani gitu sampai kuliah. Aku jadi dulu terkenal sebagai orang yang kalau ngomong itu ya entah saru dan lain, kayak nggak ngerem gitu loh. Banyak sarunya ya? Banyak sarunya sampai sekarang sih sebenarnya, cuman kayak sekarang mandan-mandan mikir lah ya. Ya kayak gitu, dan aku nggak ngerti diksi yang benar seperti apa, tapi jadi kayak nggak milah aja sih Sa. Nah kalau yang buat orang yang grogi itu gimana tuh? Oh grogi dulu awal-awal MC ya aku grogi, bentar ya, tapi grogi itu jarang sih sebenarnya. Nah kalau ngomongin soal grogi, kalau dari pengalamannya aku, seringnya aku grogi kalau misalnya aku nggak punya banyak materi. Sa, kamu pernah grogi nggak? Pernah lah, sering. Iya. Tahu nggak penyebab kamu grogi apa? Aku nggak tahu mau ngomong apa, misalnya suruh maju ke depan gitu, ngomong apa gitu, nggak tahu. Tapi kalau misalnya aku udah tahu materinya, misalnya presentasi gitu kan, aku udah siapin tuh. Iya, ya itu tetap grogi nggak? Iya nggak. Berkurang, at least berkurang groginya. Karena kalau kita mau
deal with something, to solve something, kita kan harus tahu ya basicnya, alasannya kita kenapa, rootnya di mana, kita grogi di mana. Nggak punya materi itu cuma salah satu alasan kenapa kamu grogi. Yang kedua adalah biasanya kita tuh semua yang ada dalam pikiran, overthinking, karena kita lebih sibuk memikirkan input daripada output. Kita mau ngomong di depan orang atau mau ngomong cuman sekedar kayak kita mau nanya jalan nih, kita ada di suatu daerah mau nanya jalan ke bapak-bapak, itu aja maju mundur, aku mau nanya apa ya, kayak gitu. Itu kan sebenarnya lebih ke aduh nanti aku dikira aneh nggak kalau nanya, aku ini harus turun apa tetap di mobil aja, kalau mau turun aku ribet parkirnya, tapi kalau di mobil aja ntar aku dibilang nggak sopan, bla bla. Padahal semudah langsung cut off, kamu nggak turun pun, tapi kalau ngomongnya Pak Nun sewu Pak ngapunten badhe tanglet jalan ke sini gimana, langsung lakuin aja sebelum pikiran itu berkecamuk dengan segala kemungkinannya yang nggak mesti terjadi, langsung lakuin. Iya, ini tuh kalau grogi ya, itu kayak gitu tuh, di sini tuh ada banyak kesimpulan, ini tuh itu akhirnya yang belum pasti terjadi kan, akhirnya nggak ngapa-ngapain, dan itu memperburuk reaksi psikosomatis. Maksudnya kayak memperburuk orang grogi kayak macam-macam sekali ya pemirsa, karena ada yang tingkatan paling rendah grogi adalah keringat dingin. Yang kedua adalah hubungannya sama penurunan kemampuan kita untuk melakukan sesuatu. Misal gitaris kalau grogi mainnya jadi nggak karuan, vokalis kalau grogi nyanyinya jadi suaranya nggak keluar dan lain sebagainya. Tingkatan ketiga adalah mules. Iya. Grogi ya, apa yang terjadi di usus ya, tapi pokoknya mules. Kemudian yang paling parah biasanya ya sesak napas sama bengis sih. Ada sih temen. What's bengis? What's the meaning of bengis? Bengis the feeling of your stomach, kayak mau mengeluarkan feses gitu loh, kayak kebelet. Ada lah orang jadi kebelet buang air gitu, orang grogi gitu, macam-macam sih. Nah kalau udah psikosomatis kayak gitu kan udah ganggu banget kan gitu, dan dampaknya jadi blank, jadi nggak ready, jadi lain sebagainya. Kalau mau tampil itu malah kita diharuskan untuk gerak, jadi makin grogi biasanya pengennya nggak ngapa-ngapain kan, diem. Nah itu harus gerak, jalan-jalan kah, muter-muter kah, pokoknya fisik harus gerak. Itu tips juga biar nggak grogi.